Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur yang dinamakan Ibu Kota Nusantara secara resmi dipakai sejak Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Dari nama Ibu Kota Nusantara, pemerintah dan DPR optimistis IKN yang berlokasi di Sepaku Negara, sekitar Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara, menjadi simbol identitas nasional, kota dunia untuk semua dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Sebagai simbol identitas nasional, Ibu Kota Nusantara (IKN) merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia. Sebagai kota dunia untuk semua, IKN Nusantara divisikan menjadi kota dunia yang berkelanjutan, smart, green, dan blue. Dalam kaitan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, maka Ibu Kota Nusantara (IKN) diupayakan untuk menjadi kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif. Dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota dan sosial dengan strategi ekonomi superhub untuk memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota. Kota dunia atau kota global merupakan kota yang menjadi simpul utama dalam jaringan ekonomi global. Istilah kota dunia muncul dalam deskripsi Liverpool bulan Mei tahun 1886, oleh The Illustrated London News. Patrick Geddes menggunakan istilah kota dunia pada tahun 1915. Istilah kota global dipopulerkan oleh sosiolog Saskia Sasken dalam karyanya The Global City, New York, London, Tokyo, 1991. Presiden Indonesia Jokowi menggambarkan IKN Nusantara sebagai kota yang berstandar internasional dan dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional. Dalam kaitan dengan kota dunia menurut UU IKN Nusantara, visi IKN dinyatakan sebagai kota dunia yang berkelanjutan atau keberlanjutan kota dunia. Keberlanjutan kota dunia menurut penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2022 adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif. Meliputi pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis. Di dalamnya juga menetapkan IKN sebagai kota di dalam hutan Forest City, untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% kawasan hijau. Serta rencana IKN Ibu Kota Nusantara dijalin dengan konsep master plan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis. Sebagai kota dunia untuk semua, maka Ibu Kota Nusantara (IKN) mesti bermanfaat bagi warga IKN, Kalimantan Timur, Kalimantan, Indonesia Timur, Indonesia, dan dunia. Agar bermanfaat bagi warga IKN atau warga lokal, maka diupayakan agar pemindahan dan pembangunan IKN tidak boleh merugikan mereka. Mereka mesti dibina dan diberdayakan. Untuk itu diperlukan pemetaan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!